wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi karrama ta'alam wa alima wa alam wa ala alihi wa ashabil akram wa man tabi'ahum bi ihsani yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga kita dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam ajang lomba ceramah agama yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Kedua kalinya sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur beserta dengan jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta para peserta lomba ceramah agama tingkat SMA, SMK yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Namun sebelum penyampaian materi, izinkan Ana untuk memperkenalkan diri karena pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Ana Muhammad Ilsadul Ibad dari SMA Negeri 3 Penajam Pasir Utara yang insya Allah akan membawakan materi yang berjudul pentingnya menuntut ilmu. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu ilmu. Kata ilmu diambil dari bahasa Arab, yakni alima ya'lamu ilman, yang artinya ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia lebih unggul daripada makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahan. Oleh karena itu, penting bagi setiap insan untuk menuntut ilmu. Karena apa? Karena dengan memiliki banyak ilmu, banyak hal yang dapat kita peroleh. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, man aradal dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirati fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilmi. Yang artinya, siapa yang ingin dunia atau kehidupan dunia dengan baik, hendaklah berilmu, dan siapa yang ingin akhirat atau kehidupan akhirat dengan kesenangan, hendaklah berilmu. Dan siapa yang ingin keduanya, hidup di dunia dengan baik, hidup di akhirat dengan senang, maka hendaklah berilmu. Dalam setiap kesempatan kita dituntut untuk memiliki pengetahuan, baik pengetahuan secara sederhana hingga pengetahuan yang paling sulit di dunia. Contoh saja untuk kehidupan sehari-hari, kita sebagai makhluk hidup tentu butuh makan. Apabila kita tidak memiliki ilmu untuk memasak, apakah kita bisa makan? Lalu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan bahan-bahan makanan? Tentu dengan uang. Sedangkan bagaimana cara kita untuk mendapatkan uang? Tentu harus bekerja. Nah, dari sini ketika kita ingin bekerja, tentu maka otomatis ilmu sangat diperlukan. Sabda Rasulullah SAW, tolabul ilmi fardhatan ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menuntut ilmu memiliki keutamaan yang sangat-sangat luar biasa. Selain itu, kita bisa paham dengan konsep kehidupan dan bidang lainnya. Apalagi dalil tentang menuntut ilmu telah tertera dalam Al-Quran dan juga hadis. Allah Subhanahu wa taala menyeru, menuntut ilmu bukan hanya sekedar untuk mencari kebaikan di dunia, tetapi juga bekal untuk akhirat. Nabi SAW bersabda, yang artinya barang siapa menempuh perjalanan dalam mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu merupakan hal yang sangat wajib dilakukan oleh kita sebagai umat manusia, sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, thalabul ilmi fardhatan ala kulli muslim. Maka dari itu banyak sekali keutamaan dari menuntut ilmu. Di antaranya, yang pertama adalah dapat mengetahui kebenaran. Dengan ilmu kita bisa menjadi saksi kebenaran tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan juga orang yang berilmu mengatakan yang demikian juga. Tak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Imran ayat 18. Yang kedua, mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang diajarkannya. Dari penjelasan Abu Mas'ud Uqbah bin Amir al-Ansari radhiyallahu anhu, yang memaparkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya,
Barang siapa menuju kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tanda seorang mendapatkan petunjuk dan juga hidayah. Ketika seorang hamba mendapatkan kemudahan untuk memahami dan serta mempelajari ilmu syar'i, itu berarti Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki hambanya untuk berbuat kebaikan. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan dipahamkan tentang agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Yang keempat, dia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang artinya, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran surah Fatir ayat 28. Yang terakhir atau yang kelima, orang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencari ilmu, maka otomatis kita menjadi seorang berilmu, dan sebagai cara sukses antara hidup dunia dan juga akhirat. Ingat, janji Allah kepada orang-orang berilmu adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di sisinya. Sebagaimana firman Allah yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman dan memiliki ilmu di antara kalian beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Mujadilah ayat 11. Dan masih banyak lagi keutamaan dari menuntut ilmu. Naam, penyampaian materi yang telah saya sampaikan karena seiring dengan keterbatasan waktu, maka demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan agenda yang sangat mulia ini, virus corona yang sedang mewabah segera berakhir, dan juga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti sedia kala. Pesan saya kepada rekan pelajar, tetaplah semangat dalam menempuh pendidikan bagaimanapun kondisinya, karena dengan pendidikan banyak hal yang dapat kita peroleh. Sekali lagi, di akhir bulan Ramadan ini, marilah kita berbanyak berdoa, berbanyak ibadah, karena belum tentu di Ramadan yang akan datang kita dapat berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.